Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Abel dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan konsep geografi beserta contoh dan penjelasannya. Yang pertama ada lokasi. Lokasi atau letak adalah suatu tempat atau letak daerah di mana adanya keterkaitan suatu objek di muka bumi ini. Secara umum, konsep lokasi dibagi menjadi dua, yakni lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang kedua ada jarak. Jarak juga termasuk salah satu konsep dasar geografi. Dalam kehidupan sosial ekonomi, jarak memiliki arti penting. Secara umum, konsep jarak dapat dibagi menjadi dua, yaitu jarak absolut atau mutlak dan jarak relatif. Yang ketiga ada keterjangkauan. Konsep keterjangkauan adalah kemudahan akses jarak tempuh menuju suatu titik. Dalam kata lain, keterjangkauan adalah jarak yang mampu dicapai dengan maksimum dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Hal yang harus diperhatikan dalam konsep keterjangkauan adalah sarana dan prasarana penunjang yang ada. Yang keempat ada pola. Konsep esensial geografi berikutnya adalah pola atau pattern. Pola adalah bentuk, struktur, dan persebaran fenomena atau kejadian di permukaan bumi, baik gejala alam maupun gejala sosial. Pola juga dapat diartikan sebagai tatanan geometris yang beraturan sebagai bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Yang kelima ada geomorfologi. Geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi. Ilmu geomorfologi tidak terlepas dari bentuk-bentuk permukaan bumi seperti pegunungan, perbukitan, lembah, dan dataran. Hal inilah yang menyebabkan permukaan bumi merupakan objek studi geografi. Yang keenam ada aglomerasi. Pengertian aglomerasi adalah kecenderungan pengelompokan suatu gejala yang terkait dengan aktivitas manusia. Pengelompokan ini dilakukan sebagai objek studi geografi. Yang ketujuh ada nilai kegunaan. Dalam kaitannya, sebagai salah satu konsep dasar geografi, nilai kegunaan adalah manfaat yang diberikan oleh suatu wilayah di muka bumi pada makhluk hidup. Tidak akan sama pada semua orang, tentu manfaat yang dihasilkan bersifat relatif, namun memiliki potensi untuk menunjang perkembangan suatu wilayah. Yang ke-8 ada interaksi atau interdependensi. Interaksi atau interdependensi merupakan terjadinya hubungan yang saling mempengaruhi antara suatu gejala dengan gejala lainnya. Definisi lain mencakup keterkaitan dan ketergantungan satu daerah dengan daerah lain untuk saling memenuhi kebutuhannya. Yang ke-9 ada diferensiasi areal. Pengertian diferensiasi areal secara umum adalah fenomena yang berbeda antara tempat yang satu dengan yang lain. Diferensiasi areal membandingkan antara dua wilayah untuk menunjukkan adanya perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lain, karena tiap wilayah memiliki karakteristik yang unik. Yang ke-10 ada keterkaitan ruang. Konsep geografis terakhir adalah keterkaitan ruang. Definisinya adalah hubungan antara suatu fenomena dengan fenomena lainnya yang merupakan suatu keterkaitan keruangan. Hal ini mendorong terjadinya sebab akibat antar wilayah. Di sini ada contoh gambar peta tematik, dan di bawahnya ada contoh gambar penginderaan jauh. Dan di sini saya akan menjelaskan sistem informasi geografi. Sistem informasi geografi atau SIG merupakan salah satu sistem komputer untuk memeriksa dan menampilkan data yang terkait dengan posisi di permukaan bumi. Dengan menghubungkan data yang tampaknya tidak berhubungan, GIS dapat membantu individu dan organisasi untuk lebih memahami pola dan hubungan spesial. Geographical Information System atau GIS adalah suatu komputer yang berbasis pada sistem informasi yang digunakan untuk memberikan bentuk digital dan analisa terhadap permukaan geografi bumi. Dan berikut adalah contoh hasil sistem informasi geografi. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.